Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani dengan NIM 23020460236. Nah, di sini di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Gauss site. Nah, di mana mata kuliah ini itu teknik optimasi. Jadi kita itu akan menghitung uh, terkait Gauss site. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah yang nantinya saya akan jelaskan. Yang pertama itu identifikasi data, bus dan klasifikasi. Yang kedua itu konversi daya P dan Q ke per unit. Dan yang ketiga itu konversi impedansi Z ke admintansi Y. Dan yang selanjutnya itu membentuk matriks admintansi Y bus dan menentukan nilai awal, iterasi perhitungan tegangan, cek konvergensi, menghitung aliran daya, menghitung rugi-rugi daya pada saluran. Nah, itu yang nantinya akan saya jelaskan, teman-teman. Kita hitung sama-sama. Nah, di sini terdapat data studi kasus yang nantinya akan kita cari kita cari perhitungannya, teman-teman. Kita jumlahkan semuanya. Nah, di sini ada bus 1, dia itu merupakan bus select bus, dan yang 2, 3 itu merupakan bus beban. Nah, jadi beban ini itu masing-masing bus dan impedansi saluran diberikan pada diagram. Semua impedansi dinyatakan dalam satuan per unit atau PU pada basis 100 megavolt ampere. Nah, di sini gunakan metode Gauss site dengan nilai awal. Nah, di sini sudah ada nilai awalnya P2. Nah, konversi daya P dan Q ke PU. Nah, PU itu kan per unit. Nah, basisnya itu tadi 100 megavolt ampere. Nah, di sini kenapa saya tidak masukkan slack bus, karena kita belum tahu bahwasanya dia itu belum ada belum ada angkanya atau perhitungannya, belum kita tahu megawattnya, MFAR-nya kayak di bus 2 dan bus ketiga. Dan ini saya kasih masukan kenapa ada angka-angkanya, karena di bus 2 dan bus 3 sudah ada angkanya di gambar studi kasus, teman-teman. Dan kita masuk ke konversi impedansi Z ke admintansi Y untuk mempermudah analisis. Nah, di mana Y12, Y13, Y23, Y12 itu 1 per 0,02 tambah J 0,04 sama dengan 5 kurang J11. Nah, itu kita dapatkan 5 per J11 itu kita dapatkan dari kalkulator mode kompleks. Nah, itu teman-teman bisa gunakan kalkulator tersebut, mode example. Dan Y12, Y13, Y23 itu kita dapatkan di gambar Gauss site. Nah, ya, di Gauss set itu kita di sini itu yang selanjutnya itu kita membahas membentuk matriks admintansi Y bus. Nah, di sini itu ada diagonal dan off diagonal. Nah, di mana kita dapat Y11, Y22, Y33. Nah, di sini di gambar ini, di gambar studi kasusnya Y2 Y2 sama dengan Y12, Y21, Y23, 31. Di diagonal ini itu kita dapatkan dari miring, teman-teman. Jadi ini Y12, Y22, Y33, sedangkan diagonal itu kita ambil dari sudut dari Y2 ini.
Y12, Y13, Y23, Y21, Y31, Y32. Nah, itu kita ambil dari situ off diagonalnya, sedangkan diagonalnya itu kita ambil pertengahan miring. Dan ini iterasi satu perhitungan tegangan bas 2 dan 3. Nah, di mana di sini ada rumus-rumus, bisa teman-teman lihat di sini ada rumus-rumus. Ya, dia ini tuh rumus yang dipakai berulang-ulang, teman-teman. Jadi dari situnya memang diambil rumus-rumusnya, dari perhitungannya memang ini. Dan di sini pasti teman-teman salfok dengan bintang ini, dia itu bintang dia sebagai konjugat, jadi dia itu mengubah yang awalnya plus jadi minus. Nah, itu itu makna dari bintang tersebut. Dan di sini ada Y2, JVJ, Y21, V1, tambah Y23, V2. Apa V3? Kenapa V1 dan V3 di situ ada, dan V2 juga, karena rumusnya memang Y kali V. Nah, itu kenapa ada V1, V2, V3, V1, V2, karena rumusnya memang itu Y X V. Dan karena arus menuju ke Y di sini yang tadi saya jelaskan, karena arus itu Y21 ke Y23. Nah, itu mana itu 21 Y23. Jadi arusnya itu Y21 menuju ke Y23. Nah, itu kenapa kita taruh di situ V1 dan V2. Gitu, teman-teman. Karena dia itu mengantarkan arus 21 ke 23. Nah, di sini juga perhitungannya ketika 5,556 tambah J11,111 sudah ditemukan. Kita tambahkan lagi, kita peradakan, tambah lagi di sini minus 8 2119 ditambah 21. Ketika kita sudah temukan ini, kita tambahkan lagi, teman-teman. Begitu dengan seterusnya sampai kita jadilah kita dapat V2 sama dengan 1,12 per J 0,059. Nah, saya itu pakai kalkulator kompleks atau bilangan kompleks, teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai juga kalkulator tersebut. Nah, di sini juga ada bus 3, di mana bus 3 itu dia sama dengan yang tadi, sama perhitungannya. Kenapa V2 karena itu rumus Y kali V. Dan kenapa V3 di sini? Karena V3 ini itu kita diminta tebakan awalnya. Nah, makanya saya taruh di situ V3 karena dia itu bus 3. Gitu, teman-teman. Jadi kita dikasih tebakan awal. Jadi teman-teman bisa pakai kalkulator kompleks atau bilangan kompleks. Nah, di sini cek konfigurasi. Nah, ketika kita sudah dapatkan bus 1 dan bus 2, kita cek konfigurasi terlebih dahulu. Nah, untuk mendapatkan arus tegangan. Ya, aliran daya.
Nah, di sini ini secara singkatnya bus 2 dan bus 3 kan kita sudah tadi bahas di mana kita dapat V2, V3 dan bagaimana kita mengkalkulator. Nah, ini kita sudah dapat untuk cek konfigurasinya dan menghitung aliran daya dan rugi-rugi daya. Nah, di sini ada aliran daya terlebih dahulu. Kita cari aliran dayanya terlebih dahulu, baru itu kita cari rugi-rugi dayanya. Nah, saluran 1, kedua, nah kita dapatkan 0,672, J 0,088. Nah, kita itu pakai kalkulator kompleks. Nah, di sini begitu juga dengan saluran 1 ke 3, saluran 2 ke 3. Dan di sini kita dapatkanlah rugi-rugi daya dari hasil perhitungan. Nah, daya kirim dan daya terima. Dan pelos itu 0,037 per unit, dan untuk daya terimanya itu rugi-rugi daya terimanya itu 3,7 megawatt. Nah, itu mungkin yang dapat saya jelaskan. Jadi sudah kita ketahui bahwasanya V2 diagonal of diagonal, V3, V1 sudah kita dapatkan. Kalau diagonal of diagonal kan itu dari perhitungan slack bus. Sebenarnya di gambar studi kasus ini tuh sudah diperhitungkan. Jadi cuman kita turun-turunkan tambah-tambahkan dari yang kita dapat di diagonal dan off diagonal. Nah, itu sebenarnya ini ada perhitungan tambahannya. Kita tinggal tambah-tambahkan di perhitungan diagonal dan perhitungan diagonalnya, teman-teman. Jadi sudah kita ketahui bahwasanya Y12, Y22, Y23 itu kita ambil dari miring, dan off diagonal itu kita ambil dari sudut-sudutnya. Dan V itu V1 dan V2 itu karena rumus Y kali V, dan karena arusnya menuju di sini di gambar studi kasusnya itu karena arus menuju Y21 ke Y23. Nah, itu kenapa kita taruh di situ V1 dan V2. Dan di sini kenapa kita dapat V3, kan tadi itu V1 dan V2 itu karena kita dapat dari rumus Y kali V, sedangkan V3 itu kita dapat dari mana? Nah, itu kita diminta untuk tebakan. Jadi tebakan saya taruh di situ V3 karena dia juga bus 3. Dan teman-teman jangan lupa juga pakai kalkulator kompleks dan bilangan kompleks. Mungkin di sini sudah tidak ada pertanyaan yang mau ditanyakan. Terima kasih mungkin sudah menonton video ini, dan maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan dari dari menghitung Gauss site tersebut. Mungkin itu dari saya, Suci Ramadhani. Mohon maaf jika banyak kesalahan, kekeliruan, mohon dikoreksi mungkin di kolom komentar. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.